Nih. Mas. Iya, iya. Tadi kedapatan nggak pakai masker? Saya lagi nyari Sini Mas, KTP-nya sini saya Cek KTP-nya. cek KTP-nya Mas. Jangan dilepas ya Pak, maskernya Iya, Pak. maaf Pak, tadi saya lagi Ini kan jongkok. Rit. Karena pakai masker, kita masih bisa lewat pusat. Masukin aja. Sono. Nggak bisa nih, begal nih. Akan kita gimana? Jadi kita Pernah melanggar belum nih? Belum. hari ini Pak, ini kan ada beberapa titik yang dilakukan operasi Pak. Apakah ini salah satu upaya yang dilakukan untuk menjemput bola Pak atau angkat atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita bersama-sama dengan Polsek Kecamatan Menteng, kemudian dengan Satpol dan Lurah melakukan kegiatan rutin yang sudah biasa kita lakukan selama masa pandemi ini. Ini adalah salah satu lokasi yang memang sempat ramai kemarin terkait dengan masalah ada informasi yang menyatakan bahwa di pasar ini masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan masker dan banyak berkerumun gitu. Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini saya bersama-sama dengan Polsek, dengan Koramil, salah satu titik yang memang menjadi fokus kita adalah di Pasar Gondang Dia ini. Dan di Pasar Gondang Dia ini sepengetahuan kita selama ini termasuk pasar yang tertib. Di kita ada beberapa pasar, tetapi Pasar Gondang Dia ini merupakan pasar yang tertib yang selama ini memang bukan hanya warga masyarakat yang belanja saja yang mengikuti protokol COVID, tetapi para pedagangnya pun termasuk di dalamnya agak minim untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar COVID. Seperti itu. Dengan pasar Gondang Dia tadi kan berkeliling ke arah stasiun juga, ke arah pusat, karena memang ini upaya melakukan mencari pelanggar yang melanggar protokol kesehatan. Jadi pasar ini memang terintegrasi dengan stasiun Gondang Dia ya. Kita sudah beberapa kali melakukan operasi justisi, tertiban justisi bersama-sama dengan 3 pilar, termasuk di dalamnya semalam ya. Semalam kita melakukan kegiatan yang agak besar. Terus sebelumnya juga sudah kita melakukan upaya seperti itu gitu loh. Jadi kita tidak pernah berhenti. Yang perlu kami sampaikan bahwa titik-titik lain di wilayah Kecamatan Menteng yang memang menjadi agak krusial adalah Stasiun Cikini, Stasiun Gondang Dia, kemudian di Jalan Kendal, Terowongan Kendal, dan di HI. Nah itu semuanya memang sudah kita lakukan. Di titik-titik tersebut rutin kita lakukan. Walaupun saat ini mungkin posko checkpoint PSBB-nya ada di wilayah Kelurahan Kebon Sirih, tetapi kita tetap melakukan mobilitas, melakukan pertiban ke lokasi-lokasi yang memang kita anggap sangat banyak tempat berkumpulnya masyarakat. Untuk pelanggar sendiri ada penurunan nggak sih Pak? Kalau di kita di Kecamatan Menteng boleh diakui bahwa dari fase 1, fase 2 sampai saat ini boleh dikatakan sudah mulai banyak melakukan hal-hal yang memang mengikuti protokol. Artinya banyak masyarakat yang tidak lagi keluar rumah atau melakukan aktivitas tidak menggunakan masker. Rata-rata mereka menggunakan masker. Tadi bisa dilihat. Artinya sudah banyak yang paham lah gitu. Artinya protokol COVID ini. Pak, di hari ini ada berapa pelanggar yang ditindak Pak? Kalau untuk teknis hari ini ada nanti akan kita sampaikan karena ada akumulasinya. Nanti maghrib akan kita main lagi ya. Maghrib setelah jam 6 kita akan main lagi. Nanti akan kita sampaikan teknisnya seperti apa. Pak, untuk tadi yang keliling tadi yang jemput bola tadi ada berapa Pak yang udah dijaring?
Tadi yang kita jaring yang di pasar saja kita ada 2 ya. Terus kemudian ya kurang lebih 5 lah. 5 orang doang ya Pak ya? Pak, Memang kalau jam-jam 2 seperti ini memang tidak seramai pagi ataupun sore. Karena yang membuat ramai lokasi ini adalah stasiun sebetulnya. Stasiun itu mulai mobilitasnya agak padat ketika pagi dan nanti sore hari ketika sudah mulai jam-jam kerja selesai. Pak, tadi ada penertiban pedagang juga seperti apa Pak, pedagang enting yang di jalan? Kegiatan ini semata-mata memang bukan hanya untuk melakukan penegakan aturan protokol 19, tetapi juga kita melakukan upaya penataan wilayah karena memang kita ketahui di wilayah ini memang ada sedikit kredit, apalagi ketika menjelang sore banyak pedagang-pedagang yang memang menjual dagangannya di area-area yang sebetulnya tidak boleh untuk dilakukan atau tidak boleh untuk melakukan jual beli gitu misalnya. Sekalian kita tata juga gitu. Pak, sudah berapa jumlahnya sih yang dikenakan operasi justisi pelanggarnya? Kalau pelanggaran selama 3 minggu berarti ya. Kalau 1 hari aja kita total sampai 50-an pelanggaran 1 hari. Kita kan bermain 2 kali nih. Pagi dari jam 7 sampai jam 10. Nanti sore biasa kita main lagi dari jam 4 sampai jam 6 sore. Itu total pelanggaran dari beberapa titik itu mencapai 50-an pelanggaran. Itu sehari? Sehari. Titik yang paling banyak biasanya di mana aja Pak? Titik paling banyak itu ya hampir merata sih. Karena kita kan bermainnya di 4 titik nih. Dari mulai stasiun Cikini, stasiun Blora, stasiun Gondang Dia, dan HI Bandung 5. Itu hampir merata itu pelanggaran. Dari keempat titik itu, yang paling sering ditemukan pelanggaran di titik mana Pak? Atau Kalau dari merata aja? totalnya ya hampir banyak di Gondang Dia. Karena Gondang Dia lebih ramai. Kita pernah coba dari pagi di Blora misalnya. Itu pelanggaran sedikit karena kan juga penumpangnya tidak terlalu banyak dan masyarakatnya pun tidak terlalu banyak. Tapi kalau Gondang Dia cukup banyak karena juga pangkalan ojeknya banyak, Grab, online maupun ojek pangkalan. Kemudian juga pedagang pasar juga banyak, ada pasar tumpah pagi-pagi, itu banyak pelanggaran. Kalau denda yang dikumpulkan ada nggak Pak catatannya? Menurut saya nggak, kita nggak megang totalnya, kita megang dari kecamatan. Besok ini dipakai. Progresif atau kelipatan. Ini tinggal 40%. Makanya nggak boleh, harus dipakai. Sini, nggak apa-apa buat ini aja konsumsi. Pak, Bu, isi. Ya, Pak.
pulang aja Pak ya. Iya, kurang sakit deh. Kalau sakit di rumah aja Pak. Suruh sore pulang deh, sore. Mau beli aja deh, sore. Jangan lupa subscribe ya.